saya Poplistina dengan NIM 151422092 kelas 2D dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Asni Ilham SPD MSI. Saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan kepada. Jadi pertanyaan yang ke-1, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Nah, jawabannya, manfaat belajar psikologi pendidikan bagi siswa yaitu 1. Meningkatkan kemampuan dan kemauan untuk mencari dan memperoleh pengetahuan. Kedua, kenali inti dan potensi belajar. Ketiga, mempelajari diri Anda sebagai manusia pembelajar. Keempat, bertekad untuk meningkatkan harga diri lebih baik daripada generasi sebelumnya. Pertanyaan soal nomor 2. Ada berapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli? Pilihlah salah satu dari teori belajar tersebut dan beri alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran. Jawabannya yaitu saya akan memilih teori belajar konstruktif. Teori ini menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses aktif dan konstruktif di mana siswa membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui interaksi dengan lingkungan dan pengalaman mereka. Alasan saya memilih teori konstruktivisme adalah karena ia menempatkan siswa sebagai agen aktif dalam proses pembelajaran mereka. Dalam pendekatan konstruktivis, siswa dianggap sebagai pembelajaran yang aktif yang memiliki peran sentral dalam membangun pemahaman mereka sendiri. Dalam konteks pembelajaran di sekolah, pendekatan ini dapat mendorong siswa untuk mengambil tanggung jawab pribadi atas pembelajaran mereka dan untuk terlibat dalam proses pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Pertanyaan soal nomor 3. Setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir berbeda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Jawabannya, sebagai pendidik, peran guru sangat penting dalam menghadapi perbedaan gaya belajar dan berpikir siswa. Guru harus mampu memahami setiap siswa dan menyesuaikan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu mereka. Berikut ini beberapa hal yang dapat dilakukan guru untuk menghadapi perbedaan siswa. 1. Mengenal siswa. 2. Menyesuaikan pengajaran. 3. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. 4. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Pertanyaan soal nomor 4. Akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar di SD yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilaksanakan agar motivasi belajar siswa akan meningkat? Jawabannya, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa di SD. Di antaranya adalah 1. Lingkungan belajar yang tidak kondusif seperti kelas yang terlalu ramai atau bising, kurangnya fasilitas belajar yang memadai, dan sebagainya. Kedua, metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak memenuhi kebutuhan siswa, sehingga membuat mereka merasa bosan dan tidak termotivasi untuk belajar. Yang ketiga,
kurangnya dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi persepsi siswa terhadap pentingnya pendidikan. Untuk meningkatkan motivasi belajar siswa di SD ada beberapa upaya yang dapat dilakukan, diantaranya 1. Meningkatkan kualitas lingkungan belajar seperti memperbaiki fasilitas dan mengurangi kebisingan di kelas. Kedua, menggunakan metode pengajaran yang lebih variatif dan interaktif sehingga siswa merasa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga, melibatkan keluarga dan lingkungan sekitar dalam mendukung pendidikan, misalnya dengan mengadakan acara yang berhubungan dengan pendidikan atau memberikan dorongan dan dukungan moral kepada siswa. Itu saja jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.